Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang hubungannya Prabu Siliwangi dengan Nyi Roro Kidul. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Dua nama yang melegenda dalam cerita rakyat ini membuat banyak yang penasaran. Apa hubungan antara Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul juga selalu digambarkan dengan paras cantik serta gaun hijaunya yang sering dianggap sebagai penguasa pantai selatan dengan kesaktian yang luar biasa. Sementara itu Prabu Siliwangi merupakan Raja Agung Kerajaan Sunda Pajajaran yang memerintah sebelum kedatangan Islam di Jawa Barat. Dengan sosok legendaris yang terkenal sebagai penguasa, lantas kira-kira apakah hubungan yang dimiliki Prabu Siliwangi dengan Nyi Roro Kidul? Simak penjelasan berikut ini. Menurut berbagai cerita, diketahui bahwa Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul memiliki hubungan darah, yaitu antara ayah dan anak. Konon katanya Nyi Roro Kidul merupakan putri Prabu Siliwangi yang lahir dengan nama Putri Kandita. Putri Kandita merupakan putri berparas cantik yang tinggal di Kerajaan Pangkuan Pajajaran, Jawa Barat, dengan sifat yang bijaksana dan baik hati. Hal ini membuat sang Raja Prabu Siliwangi ingin agar putrinya Kandita menjadi pewaris tahta kerajaan. Keinginan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dewi Mutiara dan para selir raja lainnya, sehingga mereka menyusun sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dari bangku tahta. Mereka pun meminta bantuan seorang penyihir yang menguasai ilmu hitam, yang tinggal di sebuah desa terpencil untuk menyihir Putri Kandita bersama ibunya, agar keduanya menderita penyakit kusta. Tak lama kemudian penyakit tersebut benar-benar datang, sehingga kulit Putri Kandita dan ibunya dipenuhi dengan borok yang mengeluarkan bau tidak sedap. Prabu Siliwangi pun memanggil tabib istana untuk segera menyembuhkan mereka. Namun berbagai ramuan pun tidak dapat menyembuhkan penyakit yang diderita keduanya. Dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, hal ini membuat sang permaisuri yang sudah tua meninggal dunia karena tidak sanggup melawan kutukan, sementara Putri Kandita masih tetap bertahan. Rencana jahat para selir tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka pun menghasut Prabu Siliwangi untuk mengusir Putri Kandita dari kerajaan dengan alasan takut tertular penyakit yang dideritanya, yang ternyata usulan tersebut disetujui Prabu Siliwangi. Mendengar hal tersebut, Putri Kandita teramat sakit hati, sehingga ia melarikan diri dari kerajaan. Ia terus berlari tanpa tujuan selama berhari-hari hingga akhirnya sampai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Rasa lelah yang dirasakannya membuat Putri Kandita memilih beristirahat di salah satu batu karang sekitar pantai. Dalam tidurnya ia bermimpi kalau ia dapat menyembuhkan penyakit kusta tersebut dengan menceburkan diri ke laut. Sesaat ia bangun, Putri Kandita memutuskan untuk benar-benar menceburkan dirinya ke laut yang memiliki air jernih dengan ombak besar tersebut. Ternyata borok yang melekat pada tubuhnya benar-benar hilang, sehingga ia mendapatkan kulit mulusnya kembali. Namun, ia tidak memilih untuk kembali ke Kerajaan Pangkuan Pajajaran karena rasa sakit hatinya masih menyelimuti. Putri Kandita pun memutuskan tinggal di wilayah pesisir pantai selatan dan berbaur bersama masyarakat setempat. Karena paras cantiknya, Putri Kandita semakin terkenal, sehingga membuat berbagai pangeran dari kerajaan lain berdatangan untuk melamarnya. Tanpa rasa tertarik, Putri Kandita memberikan syarat agar mereka mengadu kesaktian di atas gelombang laut selatan apabila ingin memilikinya. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Bahkan sebagian dari mereka yang kalah memutuskan untuk menjadi pengikut setia Putri Kandita.
Semenjak itu, nama Putri Kandita pun kian tergantikan dengan julukan barunya sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Penguasa Laut Selatan. Meskipun diketahui bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Putri Kandita atau putri dari Prabu Siliwangi, terdapat banyak versi lain yang menceritakan asal-usul legenda dari Nyi Roro Kidul dengan penggambaran yang berbeda. Versi lainnya menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan sosok yang menyelamatkan kerajaan Mataram dari kehancuran. Berdasarkan tradisi Mataram, Nyi Roro Kidul merupakan putri Pajajaran yang diusir karena menolak perkawinan. Pada akhirnya dia dikutuk oleh sang ayah menjadi Ratu Roh Halus di istananya di bawah laut Samudra Hindia dan hanya bisa kembali menjadi manusia bila menikah dengan raja-raja Islam dari tanah Jawa. Pertarungan dahsyat antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijaga dan akhir kisah cinta dari Nyi Roro Kidul. Dikisahkan utusan Sunan Gunung Jati tidak mampu kalahkan Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Kalijaga juga tidak mampu menandingi kesaktian Raja Pajajaran itu. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan isyarat dari hasil tikaratnya mendapatkan petunjuk kalau Prabu Siliwangi bisa dikalahkan dengan tombak pusaka sakti milik Nyi Roro Kidul. Sunan Gunung Jati pun mengutus Sunan Kalijaga untuk meminjam tombak pusaka dari Nyi Roro Kidul di Istana Pantai Laut Selatan. Kedatangan Sunan Kalijaga ke Istana Nyi Roro Kidul menjadi awal kisah cinta sang ratu itu sendiri bersama Sunan Kalijaga. Melihat kegagahan dan ketampanan Sunan Kalijaga membuat sang ratu dimabuk kasmaran. Nyi Roro Kidul akhirnya memutar akalnya agar bisa dipersunting Sunan Kalijaga dengan menolak meminjamkan tombak pusaka sakti dengan alasan tidak yakin kalau Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjamnya. Sesampainya di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul merasa malu karena Sunan Gunung Jati pasti tahu apa yang dipikirannya. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada sang ratu, "Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka kamu yang bernama Tombak Karera Reksa," kata Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Berbeda dengan ketika Sunan Gunung Jati yang meminjam tombak pusaka, Nyi Roro Kidul tidak menolak meminjamkan tombak pusaka Karera Reksa. Namun Nyi Roro Kidul mengatakan bahwa tombak itu hanya bisa dipinjamkan kepada suaminya. Penyampaian Nyi Roro Kidul ini langsung dipahami oleh Sunan Gunung Jati bahwa Nyi Roro Kidul mau meminjamkan ke Sunan Kalijaga asal mau menikahi Nyi Roro Kidul terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, "Tombak pusaka Karera Reksa itu hanya diberikan kepadamu, wahai Kalijaga. Sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegangan pada keagungan Syiah Islam. Menikahlah dengannya, Nyi Roro Kidul, atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Ucap Sunan Gunung Jati memberikan perintah agar Sunan Kalijaga mau menikahi Nyi Roro Kidul. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini. Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Sunan Kalijaga mau untuk menikahi Nyi Roro Kidul. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga kepadanya. Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul pun meminta Sunan Kalijaga dengan meminta mencarikannya tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Sunan Kalijaga dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsa lelembut bernama Sahyang Sontong. Kepat Sahyang kemudian pergi ke Laut Merah. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Dan atas izin sang ratu, diberikanlah Sunan Kalijaga 1 buah Nur Sulaiman alaihissalam
yang di dalamnya terdapat tas berbahan batu kecubung hijau giok. Setelah Sunan Kalijaga mendapatkan tasbih itu, serta-merta Kalijaga pulang dan menemui Sunan Gunung Jati dan juga Nyi Roro Kidul. Dengan diiringi 40 orang pengawal dari Kaputren Pakungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga menuju istana Nyi Roro Kidul. Nyi Ratu Roro Kidul menyambut sang kekasih dengan riang gembira, mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul kemudian menikah dengan Sunan Kalijaga, lalu Nyi Roro Kidul meminjamkan tombak sakti Kararareksa kepada Sunan Kalijaga. Pusaka Kararareksa langsung diserahkan Sunan Kalijaga kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh Sunan Gunung Jati ditambahi satu tombak di atasnya, ditancapkan satu tombak, sehingga pusaka Kararareksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Kanjeng Sunan Gunung Jati mengganti nama tombak Kararareksa dengan sebutan pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan menggunakan tombak pusaka Agung Buana, Sunan Kalijaga bertarung dengan Prabu Siliwangi. Pertarungan yang sangat dahsyat antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi menghabiskan waktu hingga 7 hari 7 malam. Sunan Kalijaga akhirnya mampu mengalahkan Prabu Siliwangi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini masih ada. Itulah kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.